Lanjut nih Pit. Kita lanjut ke part 2, tempat kerja gue berhantu. Tapi dengan judul yang berbeda. Kali ini judulnya adalah cerita kesurupan massal. Wah. Ini adalah cerita part 2 dari thread sebelumnya. Wah. Part 1 aja seremnya kayak begitu, gimana part 2 anjim? Kesurupan massal dong. Yuk lanjut. 12 Februari 2018. Mala masuk sebagai karyawati baru di perusahaan tempatnya kini bekerja. Tidak ada hal-hal aneh yang Mala rasakan pada saat awal-awal ia masuk kerja. Semuanya berjalan dengan normal dan biasa aja. Namun, pada suatu hari, ada seorang karyawati yang tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Semuanya panik dan karyawati itu pun dibawa oleh petugas keamanan atau security ke dalam kamar salah satu ruangan office untuk penanganan lebih lanjut. Lalu pekerja diminta untuk tenang dan lanjut kembali bekerja. Selepas pulang kerja, semuanya penasaran dan bertanya-tanya, apakah karyawati tadi baik-baik saja? Dan ya baik-baik saja. Sekitar pukul 2 siang, suaminya datang dan menjemputnya pulang. Semuanya lega, termasuk Mala, yang memang adalah anak baru di perusahaan ini. Semua kembali berjalan normal, dan tak terasa Mala sudah bekerja selama 3 minggu di tempat ini. Tapi hari itu kembali muncul pertanda buruk. Mesin tiba-tiba mendadak mati. Produksi pun berhenti, kurang lebih selama 2 jam. Ini tidak masuk akal. Biasanya ketika mesin trouble, tim divisi teknik hanya butuh waktu 10-15 menit untuk menyelesaikannya. Tapi ini di luar dugaan. Salah satu inti dari bekerjanya mesin tiba-tiba rusak dan membuat mesin tidak dapat kembali berjalan. Para auditor masuk ke dalam ruang produksi dan bertanya mengenai hal tersebut. Tim divisi teknik pun menjelaskan akar permasalahannya. Lalu, tiba-tiba, salah satu atasan malah menyeletuk. Hebat ya orang Indonesia bisa terbang. Sambil menunjuk ke arah atap perusahaan. Anjim orang. Semuanya merasa ketakutan dan kemudian memarahi si kokoh itu. Karena emang katanya si kokoh itu hobi bercanda. Lalu hal mengejutkan datang kembali. Ketika si kokoh berkata dengan sedikit ngotot, "Mana ada saya bercanda? Lihat saja di atas sana," sambil menuju ke arah atap perusahaan tersebut. Lalu awal dari kegaduhan pun dimulai. Salah satu karyawati di perusahaan tersebut menjerit dengan begitu kencang. Semua memarahi dia, tapi dia tetap menjerit. Lalu dia pun jatuh pingsan selama 2 detik dan kemudian terbangun dengan mata yang melotot dan pandangan yang menyeramkan. Seraya berkata, "Jadi serian nungges ngahudangkeun aing, hah?" Dalam bahasa Sunda yang artinya, "Jadi kalian yang udah bangunin gua, hah?" Kemudian semuanya panik dan berlarian. Karyawan di perusahaan tersebut pun berhamburan keluar meninggalkan gedung produksi. Kecuali ada sekitar kurang lebih 10 orang yang masih standby di lokasi, termasuk si kokoh, untuk menenangkan karyawati yang kesurupan tersebut. Jin yang ada di tubuh karyawati itu semakin menggila dengan terus meneriakkan, "Bubar Saria, anjing bubar!" Lalu semuanya semakin panik. Di antara karyawan-karyawati yang sedang beramai-ramai membaca istighfar dan ayat kursi, tiba-tiba ada seorang karyawati yang ketawa cekikikan. Wah, ini kecekikan lagi nih. Berarti gila. Di awal dia masuk juga udah ada cekikikan itu ya? Iya, berarti. Lalu para karyawan-karyawati kembali berhamburan. Ada yang lari ke ruang office, ada yang ke musola, ada yang menuju gerbang keluar perusahaan. Pada saat itu Mala mengaku bahwa ia berlari menuju musola dengan terus membaca istighfar di dalam hatinya. Pada saat si Mala baru saja sampai menuju musola, ia melihat sudah banyak karyawan-karyawati yang berhamburan di sana. Semua menangis ketakutan. "Aing hayang balik, anjim!" Kata anjim. "Aku ingin pulang," kalau dalam bahasa Indonesia. Dan terus berkata seperti itu. Kemudian kembali terdengar suara jeritan yang begitu keras. Malah sampai menutup kedua telinganya dan terus membaca ayat suci Al-Quran. Lanjut ya.
Masih terus berlanjut, kini suara laki-laki tertawa dengan begitu menggelegar dan membuat semua karyawan-karyawati di sana Laki-laki dong, laki-laki. Pernah nggak lu denger suara laki-laki ketawa, cim, wah, gitu kali. Kayak gitu kali. Itu mah nenek grandong. Itu mah apa? Yuk lanjut. Udah lah. Apaan sih? Yuk lanjut. Bubar saria kabeh, sariang geus wawanian ngaganggu ketenangan aing. Cenah. Dalam bahasa Indonesia, bubar kalian semua, kalian udah berani mengganggu ketenangan saya. Lalu datanglah sebuah mobil yang katanya membawa salah seorang ahli supranatural. Wah. Anjim. Ki Joko Bodo nih. Roy Kiyoshi nih. Oh, Roy Kiyoshi. Saya merasakan enak. Lanjut. Roy Kiyoshi apa Roy Suryo? Roy Martin. Bisa jadi. Tapi kalau Roy yang kuat itu siapa? Roy Yang keker kuat. Roy siapa tahu dah. Ade Roy. Ada Roy anjim. Ya lanjut. Dah. Ya lanjut. Laki-laki dengan perawakan kecil memakai ikat di kepalanya dan juga cincin batu akik yang Memakai ikat memenuhi kepala. Jangan-jangan Atta Halilintar. Siap. Lagi mau gerbek. Gerbek pabrik ganti, bukan gerbek rumah. Ya lanjut. Memakai ikat di kepalanya dan juga cincin batu akik yang memenuhi jari jemarinya itu pun kemudian beralih menuju ruangan produksi. Malah semakin ketakutan. Ia kemudian memaksakan dirinya yang dilanda ketakutan itu berlari menuju locker untuk hanya demi mengambil sebuah air minum. Gue emang gak akan ngambil minum. Ya lanjut. Tatar. Ia pun kemudian melihat bagaimana laki-laki anjing kaget. Suara apa tuh? Yang bersin. Siapa? Si Depi bersin. Gue kira ada yang nyalain kompor gas. Goblok. Kaget. Yuk. Tapi bersin aja. Siapa? Parno. Ia pun kemudian melihat bagaimana laki-laki berumur kurang lebih 50 tahunan itu mencoba menetralisir karyawati yang kesurupan. Lalu pada saat malah hendak kembali menuju musola, ia kemudian berpapasan dengan salah seorang karyawati yang kesurupan. Matanya melotot tertuju pada Mala yang ada di hadapannya. Tanpa sadar Mala pun pingsan. Saat ia tersadar, ia sudah di dalam office yang isinya adalah semua korban kesurupan tadi. Dalam hatinya, Mala berkata, apa semuanya telah usai. Lalu ia berdiri dan kemudian ada seorang office boy yang berkata, ulah waka keluar, cicinglah di dieu, cenah. Jangan dulu keluar, diam dulu di sini, kata OB tersebut. Mala pun kemudian bertanya, apa masih belum selesai? Sang office boy pun menjawab, belum. Sudah, kamu aman di sini. Tempat ini sudah dibentengi. Mala pun menuruti kata office boy tersebut dan duduk sambil melihat para karyawan-karyawati yang masih pingsan. Menurut dia ada sekitar kurang lebih 30 orang karyawan. Buset, 30 orang gila ya, kesurupan. gila Ditidurkan berjajar. Kayak apa? kayak pindang. Pindang. Atau pindang. Semuanya ditidurkan berjajar. Lalu 5 menit kemudian ada suara langkah yang terburu-buru. Nampaknya ia adalah asisten dari laki-laki ahli supranatural tersebut. Asistennya itu membawa seorang karyawati yang sudah berhasil dinetralisir. Asisten tersebut meminta office boy yang berada di tempat itu untuk membantunya menidurkan korban kesurupan itu. Setelah selesai, sang asisten kembali menuju ruangan produksi. Sebelum ia kembali, ia menatap mata Mala dan berkata, ulah kemana-mana, cicing di dieu. Jangan kemana-mana, diam dulu di sini, katanya. Dan kemudian berlari menuju tempat di mana para karyawan-karyawati masih membutuhkan pertolongan. Berarti masih banyak tuh yang masih dalam keadaan kesurupan. Iya, lebih dari 30 orang berarti yang kesurupan. Satu persatu korban kesurupan pun siuman. Mala kemudian menghampiri salah satu korban yang ia kenal. Mala, orang di mana? Mala, aku di mana? Katanya. Mala pun menjawab, semuanya aman, kamu tenang dulu. Datang kembali para korban yang berhasil dinetralisir. Tempat itu semakin penuh dan sesak.
Mala semakin merasa tidak enak dan sumpah berada di tempat ini. Mala memandangi hamparan orang korban kesurupan dan melihat wajah mereka satu persatu. Saat itu Mala mencari teman dekatnya di perusahaan ini, namun dia tidak ada. Lalu dengan memberanikan diri, Mala kemudian berlari keluar dari ruangan itu dan menuju area luar perusahaan. Sebelumnya ia sempat ditahan oleh office boy yang berjaga di tempat tersebut. Namun Mala berhasil melewati office boy itu. Malah berhasil melewati OB tersebut. Kegocek dulu OB. Kegocek ya. Lagi main bola kali. Hingga sampailah ia di depan bangunan perusahaan tersebut. Ia melihat pemandangan yang membuatnya menangis. Para karyawan-karyawati tergeletak berserakan di mana-mana. Kemudian ada suara, "Hei kamu, kemari!" Itu berasal dari pos security. Mala pun berlari menuju tempat tersebut. Ternyata yang memanggilnya adalah si Kokoh yang pertama kali melihat yang melayang itu. Si Kokoh berkata, "Kamu diam di sini, biarkan mereka bekerja. Banyak yang masih berterbangan di sekitar sini." Mala kaget dan kembali pingsan. Banyak yang masih berterbangan. Dan gak sih? Kaget lah, dia malah kaget lagi terus pingsan lagi. Gila. Masih banyak yang berterbangan. Kayak burung aja kali ya. Saat ia tersadar, ia berada dalam ruangan kecil di dalam pos security. Ia sedang ditemani salah satu security wanita yang ada di tempatnya bekerja tersebut. Apakah Mala terjaga? Ia bertanya. Apakah semuanya telah selesai? Security wanita itu manggut-manggut. Mala pun bangun. Ia keluar dari pos security. Ini lemot ya saudara. Bentar. Lanjut Jis. Mala pun bangun. Ia keluar dari pos security dan memastikan bahwa semuanya telah usai. Dan benar, semuanya telah selesai. Nah, dia ngelihat ada bayangan hitam terbang menuju ke dalam ruang produksi. Bayangan hitam itu begitu besar sekali. Lalu salah seorang security menepuknya. "Ulah ngelamun," katanya. "Jangan melamun," kalau berbahasa Indonesia. Mala pun kemudian mengucap istighfar berkali-kali. 30 menit kemudian, adik Mala datang untuk menjemputnya. Mala pun kemudian izin kepada security untuk segera pulang. "Moal dinetralisir heula?" tanya sang security. "Enggak mau dinetralisir dulu." Mala menggeleng dan kemudian menghampiri adiknya yang sudah menunggu tersebut. Mala pun pulang dengan keadaan masih membayangkan kejadian tadi. Di sepanjang jalan adiknya berkata, "Ada apa teh? Kenapa pulang lambat? Lembur. Kok muka teteh kayak panik gitu?" Mala hanya berkata, "Sudah, kamu fokus saja bawa motornya. Selesai." Alhamdulillah selesai juga ceritanya. Di part yang sebelumnya ada yang terbang, tapi nggak sebanyak ini yang terbang. Iya benar banget. Di sini yang terbang lebih banyak. Terus di banyak yang kesurupan juga. Nah, tapi di part yang satu itu belum ada yang kesurupan ya? Iya belum. Di part yang kali ini banyak yang kesurupan. Terus kan tadi sempat ada Mala lewat ke berpapasan sama yang korban kesurupan. Terus dia si korban kesurupan itu melotot ke Mala. Kemudian si Mala ikut kesurupan dan pingsan juga. Iya. Gila. Lebih dari 30 karyawan. Lebih banyak banget malah. Yang terbangnya aja berapa anjing? Gue bingung mau ngomong apa lagi, sumpah ini serem banget. Bener. Mana tadi kita udah cerita-cerita lagi ya sebelum kita mulai podcast. Iya bener. Ada teman kita juga, salah seorang karyawan di salah satu pabrik. Dia juga pernah ngalamin kejadian yang hampir sama sih, cuman gak separah ini. Tunggu aja nanti di episode cerita pengalaman horor kita. Betul. Buat kalian yang pengen ceritanya di-share sama kita, diperdengarkan ke yang lain, bisa banget. Buat yang mau ceritanya kita bahas, boleh banget DM di Instagram kita di @podcastsemihoror. Boleh via ketikan atau boleh juga voice note di DM kalau males ngetik. Bener banget. Terus kalau misalnya kalian mau ngasih saran ke kita, kritikan ke kita, bisa banget kirim lewat DM juga. Saran. Mau bahas apa lagi nih episode berikutnya nih? Gitu. Kira-kira yang kalian senang, kita insya Allah kita bakal ikutin. Iya.
Jadi stay tune terus di podcast semi horor. Dah.